Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, alhamdulillahirrahmanirrahim. Hari ini kita bertemu di kelas 9 untuk memulai pelajaran agama Islam. Sebelum Ibu mulai pelajaran, sebaiknya yaitu kita awali dengan membaca doa. Silakan ketua kelas dipimpin doanya. Duduk siap. Berdoa mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi sholli sadari wa yassir li amri wahlul uqdatam min lisani yafqahul qawli. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Amin ya rabbal alamin. Beri salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Kita sudah mengawali dengan baca doa. Semoga pelajaran kita hari ini dirahmati dan diridhoi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin. Oke. Ibu mau sebelum Ibu absen, Ibu mau tanya kabar kalian. Bagaimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah, luar biasa. Allah. Oke, semangat ya berarti ya hari ini ya. Semangat. Oke, Ibu mau absen kalian, Ibu mau ngecek kehadiran kalian hari ini. Ada yang tidak masuk atau masuk? Ajeng, Parda, Abdi, Hadir. Carla, Viola. Oke, berarti masuk semua ya hari ini ya. Ya, berarti nggak ada yang sakit dan nggak ada yang izin. Oke, yaitu selanjutnya Ibu sebelum memulai pelajaran, Ibu mau ada ice breaking dulu supaya kalian semangat dan nggak ngantuk dalam belajar agama. Bisa dimulai? Nah, nama ice breakingnya itu tepuk fokus. Ya, kita mulai ya. Tepuk fokus. Melihat, mendengar, mengingat, fokus. Oke, sekali lagi biar semangat. Tepuk fokus. Melihat, mendengar, mengingat, fokus. Ya, tepuk tangan untuk kita semua. Oke, berarti sekarang udah semangat ya untuk belajar? Semangat, harus dong. Terus sudah kayak gitu, selanjutnya yaitu Ibu mau mengulas pelajaran yang lalu, minggu lalu, yaitu tentang, kita sudah belajar tentang beriman kepada rukun. Yang keempat, rukun Islam. Rukun iman. Rukun iman yang keempat sudah kita bahas, berarti sekarang masuk ke rukun iman yang kelima. Tentang apa? Hari akhir atau hari kiamat. Oke. Ibu punya video, jadi Ibu minta kalian perhatikan video yang ada di depan, itu menceritakan tentang fenomena apa dan peristiwa apa. Paham? Oke. Dunia seperti akan kiamat, jutaan orang meninggal dunia. Kita banyak karena karena alam besar, di mana beberapa di antaranya terjadi. Bencana alam adalah peristiwa dahsyat yang berpotensi menyebabkan kerusakan dan merenggut korban jiwa dalam jumlah besar. Karena sifatnya yang merusak, bencana alam sangat merugikan populasi manusia
global telah menyumbang 0,1% dari total kematian di dunia, menurut data dari Oxford University. Bencana alam seperti gempa bumi dan tsunami tidak dapat dicegah. Oke, itu fenomena tentang apa? Bencana alam. Tentang bencana alam. Terus tadi ada peristiwa apa aja? Tsunami. Terus Gempa bumi. gunung meletus. Terus banjir bandang. Ya, atau peristiwa gempa bumi. Itu peristiwa tentang adanya hari akhir. Oke, berarti kalian sekarang udah paham tentang hari akhir. Nah, terus setelah itu Ibu bakal menjelaskan tentang tujuan pembelajaran kita. Yang pertama yaitu mendeskripsikan makna iman kepada hari akhir beserta dalil naklinya. Yang kedua, mengklarifikasikan peristiwa-peristiwa yang terjadi termasuk kiamat sugro dan kubro. Yang ketiga, menjelaskan tahapan-tahapan kehidupan yang akan dilalui manusia setelah hari kiamat. Oke. Ya, terus sudah kayak gitu, Ibu juga di sini Ibu bakal menjelaskan langsung ke materi. Pengertian hari akhir. Ada yang mau bisa baca? Siapa yang mau baca tentang Sipa? Maju. Baca dari situ aja. Pengertian hari akhir, beriman kepada hari akhir berarti meyakini dengan sepenuh hati bahwa alam semesta beserta isinya akan hancur pada suatu hari, dan seluruh manusia akan dibangkitkan kembali untuk menerima balasan atas perbuatan mereka. Ya, berarti sekarang kalian udah tahu pengertian tentang hari akhir. Selanjutnya yaitu dalil yang menjelaskan tentang hari akhir ada dalam Quran surat Al-Hajj ayat 77 yang artinya hari kiamat pasti akan datang dan tidak ada keraguan padanya, dan Allah akan membangkitkan kembali siapapun yang ada di dalam kubur untuk menghisap semua perbuatan mereka. Oke, nah di sini ada tanda-tandanya. Ibu mau tanya, hari akhir atau hari kiamat dibagi menjadi dua. Ada kiamat apa? Sugro dan kiamat kubro. Ya, di sini ada nih. Di sini ada tanda-tandanya. Yang pertama ini siapa? Dajjal. Kalau misalkan Dajjal sudah muncul, itu termasuk tanda apa? Hari akhir. Ini yang kedua apa? Munculnya Apa? Ya, jatuhnya meteor atau benda langit ke bumi. Terus yang ketiga nih, ini apa? Buminya hancur ya. Nah, buminya hancur. Itu termasuk dalam kiamat kubro atau kiamat besar. Oke, selanjutnya nih. Ini apa? Gambar apa? orang meninggal. Orang meninggal atau orang yang sudah wafat. Ya. Terus yang kedua ini gambar tentang apa? Tentang jatuh Gempa bumi. Ya, terus berarti yang ketiga ini gambar. Ini termasuk contoh dari kiamat sugro atau kiamat kecil. Oke. Nih, di sini Ibu ada video lagi, ya. Tolong disimak dan diperhatikan apa isi dari video tersebut. Pada hari kiamat, semua manusia akan dipanggil. Setiap penyembah akan mengikuti apa yang mereka sembah. Namun siapakah yang akan tetap teguh atau bersemangat? Mari kita renungkan kisah dahsyat. Ya. Assalamualaikum. Di sini dijelaskan tentang tahap atau adanya peristiwa hari akhir. Bismillahirrahmanirrahim. Segala puji Nih, ini dijelaskan di padang mahsyar ya, atau tempat berkumpulnya orang-orang setelah. tempat kembali seluruh makhluk dan penguasa kembang pada hari kiamat. Saudaraku yang dirahmati Allah, bayangkanlah ketika hari itu benar-benar datang, hari di mana bumi diguncangkan, langit digulung, dan seluruh manusia dikumpulkan di padang mahsyar. Tidak ada lagi tempat berlari. Orang-orang yang dikumpulin di padang mahsyar nih. Semua manusia berdiri dalam satu Setelah datangnya hari akhir kita bakal kumpul nih nanti di sini. Satu sama lain seluruh makhluk ciptaan Allah. terdengar
siapa yang berunding yang menyembah sesuatu, maka ikutilah apa yang kalian sembah. Maka bergeraklah manusia Ini adalah Tuhan atau Sang Maha Pencipta. Jadi kita semua itu nanti bakal menghadap ke Sang Maha Pencipta kita. sinar matahari. Orang-orang yang menyembah bulan, mereka mengikuti bulan, dan orang-orang yang menyembah berhala, mereka pun berjalan mengikuti berhala-berhalanya. Semuanya menuju neraka bersama apa yang mereka agungkan selain Allah. Ada pula orang-orang Ya, dari video tadi ada yang bisa menjelaskan nggak sih video tersebut tentang apa? Tentang hari akhir. Tentang apa, Prabu? Tentang hari akhir. Hari akhir. Terus udah kayak gitu tadi ada lagi Yang semua makhluk dikumpulkan di padang mahsyar. padang mahsyar. Ya, berarti di sini dijelaskan semua makhluk itu akan kembali kepada Sang Penciptanya dan sesuai dengan Tuhannya. Kalau misalkan kita nyembah kepada siapa? Kepada Allah dan akan kembali kepada Allah. Begitupun apabila kita menyembah berhala, itu bakal kembali lagi kepada berhala. Begitupun seterusnya. Paham ya? Oke. Setelah ini, Ibu mau berarti saatnya diskusi kelompok. Dan Ibu sudah membentuk kelompok. Kelompok 1, kelompok 2, kelompok 3, dan kelompok 4. Jadi nanti gini, tugas kelompoknya adalah Ibu akan membagikan setiap kelompok itu gambar tentang tanda-tanda datangnya hari kiamat atau hari akhir. Jadi kalian nanti harus menempel dan menyambungkan itu semua dengan satu gambar. Dan kalian nanti akan mempresentasikan di depan. Oke? Oke. Aduh ya Mbak Nadia, aku ngambil. Enggak mau gua, gamat. Ya nanti yang maju jangan nggak semua, nggak semua nggak padu. Nggak maju nggak semua juga nggak apa-apa. Tapi kan tutup kan nggak kelihatan bawahnya, cuman ininya aja nanti sama Bu Nadia gampang. Oke ya. Ya, Ibu di sini sudah ada tugas kelompoknya. Sudah ada tugas kelompoknya dan Ibu akan membagikan ini kelompoknya. Jadi kalian nanti akan menempel. Dan nanti kalian presentasikan. Jadi nanti di jawabannya. Nanti di belakang untuk ngejelasin. Jangan sampai ketahuan. Ini. Ya. Sudah dapat semua kan berarti? Sudah. Kalau sudah dapat, kalian sekarang boleh didiskusikan dengan kelompok kalian itu bentuknya gambar tentang apa. Tempel di kertas. Tempel di kertasnya. Nanti lemnya gantian. Sini. Ayo. Gambar yang pertama. Lem. Oke. Sudah? Ya. Nanti lemnya gantian ya. Lemnya nanti gantian. Jadi nanti kalian di sini susun. Ini ngebentuk tentang peristiwa apa dan kejadian apa. Ya. Oke. Jangan sampai salah ya, itu peristiwa tentang apa ya. Ya. Sudah, Prabu.
Sudah? Belum? Sudah? Kelompok mana yang sudah? Sudah semua? Ya. Jadi nanti Ibu minta kalian presentasikan hasil dari gambar tersebut, itu menjelaskan tentang apa? Bisa? Kelompok 1 udah? Belum? Sudah kelompok 1? Nah. Kelompok 3 udah selesai? Kelompok 4? Sudah. Oke. Kita mulai presentasi aja ya. Ya. Ibu minta presentasi dari kelompok 4 terlebih dahulu. Ayo maju. Semuanya boleh maju ke depan untuk presentasi. Sebelah sini. Ayo. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 4 ingin mempresentasikan di sini ada foto datangnya Dajjal atau keluarganya Dajjal. Makhluk yang memiliki mata satu dari pengunjungnya. Itu adalah salah satu tanda akan adanya kiamat kubra atau kiamat besar. Paham ya? Ya, dari kelompok 4 menjelaskan tentang adanya munculnya Dajjal atau makhluk yang bermata satu. Dan itu termasuk contoh dari kiamat apa? Kiamat besar atau kiamat kubro. Oke, terima kasih kelompok 4. Beri tepuk tangan. Silakan. Selanjutnya yaitu dari kelompok 2 untuk presentasi. Ayo, silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 2 ingin mempresentasikan hasil dari diskusi kami. Ini adalah contoh dari kiamat kubro atau kiamat besar, di mana peristiwa-peristiwa bumi beserta isinya hancur karena adanya benturan benda dari luar dan membuat bumi itu hancur berkeping-keping. Ya, jadi kelompok 2 itu menjelaskan tentang bumi itu hancur. Itu juga termasuk ciri-ciri kiamat apa? Kiamat besar atau kiamat kubro. Ya. Terima kasih kelompok 2. Beri tepuk tangan. Ya. Selanjutnya itu kelompok 1 untuk mempresentasikan hasil dari gambar yang ada di mereka dapat. Ya. Kelompok 1. Ayo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami ingin mempresentasikan hasil dari kami, diskusi dari kami. Yang dimana gambar tersebut Banjir bandang yang terjadi di daerah Sukabumi, Jawa Barat adalah termasuk dari kiamat kecil atau kiamat sugro. Ya, jadi temennya ini kelompok 1 menjelaskan tentang banjir bandang. Nah, banjir bandang ini adalah salah satu ciri-ciri dari kiamat sugro atau kiamat kecil. Oke, terima kasih untuk kelompok 1. Beri tepuk tangan. Oke. Selanjutnya yaitu dari kelompok 3. Ya, kelompok 3. Ayo silakan kelompok 3 untuk presentasi.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berdirinya kami di sini ingin mempresentasikan hasil diskusi kelompok kami. Di gambar ini terjadinya robohnya musola Pondok Pesantren Al-Zohri yang terletak di daerah Sidoarjo, Jawa Tengah adalah termasuk contoh kiamat surga atau kiamat kecil. Ya, jadi kelompok 3 itu menjelaskan tentang tahu berita yang runtuhnya atau robohnya pondok pesantren yang ada di Sidoarjo. Nah, itu termasuk dalam ciri-ciri kiamat kecil atau kiamat sugro. Oke, terima kasih kelompok 3, silakan kembali ke tempat. Beri tepuk tangan kepada mereka. Ya, berarti tadi kalian di situ sudah menjelaskan beberapa peristiwa yang ada terjadi dalam contoh kiamat sugro dan kiamat kubro. Oke, berarti sudah presentasi dan di sini Ibu akan menyampaikan beberapa hikmah beriman kepada hari akhir. Yang pertama, meningkatnya ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, senantiasa beramal soleh. Yang ketiga, berbuat baik kepada sama. Yang keempat, yang kelima, oke. Terus sudah itu selanjutnya, di sini ada pertanyaan. Sebelum Ibu tarik kesimpulan dan Ibu tutup pelajaran hari ini. Jadi di sini ada yang namanya pertanyaan begini. Jika kematian atau kiamat sugro bisa datang kapan saja tanpa kita duga, sikap seperti apa yang seharusnya kita siapkan mulai hari ini? Nah, ya, coba Ibu mau satu orang menjawab pertanyaan. Ibu, Ya, Sepah, silakan apa jawabannya? memperbanyak amal soleh. Ya, jadi jawabannya sebelum kita menghadapi kematian, kita harus selalu mengumpulkan amal soleh. Jadi harus mengumpulkan sebanyak-banyaknya amal soleh supaya kita siap untuk masuk surga dan masuk neraka. Oke. Ya, sebelum kesimpulan, Ibu mau ada ice breaking. Ice breaking. Biar kalian tetap semangat belajar agama Islam. Oke. Cut lagi. Aduh. Jangan. Nah. Flip. Aduh. Oke, flip, tarik. Oke, bisa. Waka paten. Abdi bisa, Farhan bisa tolong Ibu Farhan? Bapak ini kan di-cut. Sini. Jangan deh. Kopi tempatnya. Kopi tuh. Apa-apa, santai dulu, ini kan masih di-cut sama Bu Nadia. Apa? Iya, yang biru. Deh. Jadi Ibu bakal ada ice breaking. Ice breakingnya itu di sini ada sistem namanya cabut atau cabutan. Ya. Nah, tapi nggak sembarang cabutan. Jadi nanti gini, permainannya adalah kalau misalkan kalian bisa ngebuat botol ini berdiri, aduh ini nggak bisa. Kalau misalkan nanti bisa ini berdiri, berarti kalian ambil satu pertanyaan yang Ibu tempel di depan ini. Nanti bebas kalian memilih pertanyaan yang mana. Itu ada 1-20 pertanyaan. Kalian pilih salah satu. Kalau bisa menjawab pertanyaan tersebut, baru kalian boleh mengambil jajanan atau makanan yang kalian bisa nanti dapat. Paham? Oke.
Ibu mulai dulu perwakilan dari kelompok 1 yaitu Parda. Maju Parda. Bapak Parda. Ayo, kita flip dulu. Flip botol ya namanya ya. 1, 2, 3. Ayo teman-teman. Berarti gagal Parda. Ya, Tanu, silakan Tanu. Apakah bisa? Apakah bisa dia untuk nge-flip banget? Iya. Aduh, tidak bisa juga. Ayo Sepa, kita mulai Sepa. Apakah bisa? Apakah bisa? Ya, tepuk tangan buat Sepa. Ambil pertanyaan yang ada di depan. Pilih salah satu pertanyaan yang udah Ibu buat. Yang menurut kamu di antara 1 sampai 20 itu bisa kamu jawab. Apa ini? Disobek aja Sepa. Sabar Bu, milih dulu ya Bu. Milih dulu. Oke. Apa ini susah? Yang mudah aja Sepa. Disobek. Kalau kamu sudah menemukan pertanyaan yang kamu mau, kamu sobek ini. Ayo bisa, kita kasih waktu. Hitung 1 sampai 3. Kalau Sepa nggak ngambil, berarti 1, 2, Nebo. 3. Oke, apa pertanyaannya Sepa? Buat dua Ya, 1 aja. Satunya taruh. Apa pertanyaannya Sepa? Apa yang dimaksud dengan kiamat kubro dan kiamat sugro? Berikan contohnya. Ya, jelaskan. Kiamat kubro adalah yang disebut kiamat besar. Terus? Dan kiamat sugro adalah kiamat kecil. Contohnya? Contohnya kiamat kubro adalah apa sih? Contohnya lupa lagi. Contohnya kiamat kubro adalah hancurnya bumi, Ya, terus kalau contohnya dari kiamat sugra atau kiamat kecil? banjir, Oke. banjir badai. Ya, bisa jawab? Bisa. Oke, sekarang Sepa boleh ngambil caputannya. Bismillahirrahmanirrahim. Kira-kira Sepa dapat apa? Ya, Sepa dapat pita. Alhamdulillah. Beri tepuk tangan. Ya, ayo Prabu boleh, silakan Prabu. Ini ya taruh aja, nggak usah. Ya Prabu nanti. Bisa. Yang perempuan, Sapira. Ayo Sapira. Balik dapat hadiah. Sampai rumah makan pakai nasi. Ya bisa juga. Indah, coba Indah. Susah semua tuh buat pilih. Ya nggak bisa juga. Terus sudah itu coba Bella. Ya Bella maju ke depan, coba flipnya. Biar kita semangat. Jadi kalau misalkan ada rewardnya, itu biasanya kalian semangat. Ya. Ayo, Stipa. Carla boleh coba. Nur. Ajeng boleh. Farhan boleh Farhan. Ya. Farhan ayo Farhan. Coba sekali lagi Farhan. Iya. Senyum ya. Abdi boleh Abdi. Ya, berdiri dong Abdi biar kelihatan. Aduh. Kalau misalkan nggak ada yang bisa, coba Rifa. Rifa belum kan Rifa. Ayo Rifa. Silakan Rifa.
Boleh pilih satu pertanyaannya buat Rifa. Yang tadi kan ada. Yang tadi kan ada, Bu. Yang di meja. Udah? Ayo, cari pertanyaan yang mudah dan kamu bisa jawab. Karena tadi kita sudah belajar tentang pengertian hari akhir, tentang contoh dari kiamat sugro dan kiamat kubro, terus tentang dalil naklinya. Ayo kita hitung. 1, 2, 3. Nah, Rifa harus pilih salah satu. Tarik. Yang di meja ini. Ayo. Ya. Apa pertanyaannya, Rifa? Ya, jelaskan peristiwa, perilakunya. Ya, beribadah. Terus deh kayak gitu. Ya, salah satu contohnya yaitu beribadah. Ya, benar ya? Ya, berarti sekarang Rifa boleh ambil salah satu reward atau hadiah yang mau kamu ambil. Bismillah. Ya, kalau kamu nggak dapet yang baik, berarti kamu dapet zong. Ya, berarti twister. Alhamdulillahirobbil. Amin. Yeah. Gimana? Senang belajar agama? Kalau misalkan senang, berarti kalian semua hari ini sudah mendapatkan ilmu, ya kan? Ilmu tentang hari akhir dan macam-macam dari hari akhir dan peristiwa atau kejadian yang menjelaskan tentang hari akhir. Oke, terakhir Ibu mau ada sesi tanya jawab. Yang bisa menjawab pertanyaan itu angkat tangan dan nanti dia ngambil cabutan. Paham? Ya. Pertanyaannya yaitu dalam surat apa yang menjelaskan tentang adanya hari akhir tadi? Sipah. Al-Zalzalah. Oke, maju ke depan Sipah. Kalau Kiagi ada kan siapa? Ya. Boleh Sipah. Dapat apa ini Sipah? Yang kosong tadi. Ya, dapat twist, cuman beda. Alhamdulillah. Oke. Ya, syukurlah. Ibu, ada pertanyaan lagi. Munculnya Ya'jud dan Ma'jud itu termasuk dalam contoh kiamat apa? Sapirah. Ya, kiamat kubro atau kiamat besar, benar? Ya, silakan Sapira maju ke depan. Dapat topi nih. Ceder. Dapat topi ya. Ya, alhamdulillah. Oke, yang terakhir, pertanyaan yang terakhir sebelum penutup. Bisa enggak kalian sebutkan salah satu hikmah dari beriman kepada hari akhir? Hikmahnya apa? Ayo siapa? Ya, Sepa, silakan maju Sepa. Yang ya, jawabannya adalah memperbanyak amal. Saleh, benar. Benar, tepuk tangan buat Sepa. Silakan Sepa. Ya, alhamdulillah. Ya, berarti cukup sampai di sini. Sebelum Ibu tutup pelajarannya, Ibu mau menyampaikan yang terakhir. Kita sebagai umat muslim atau umat manusia atau kita yang selalu menyembah Allah Subhanahu wa taala itu harus selalu meyakini bahwa
adanya datangnya hari akhir. Jadi mulai sekarang kita harus selalu memperkuat iman, memperkuat ibadah kita dan jangan sampai ketinggalan. Jadi kita harus menjauhi larangannya, ya supaya kita tidak masuk neraka. Oke, cukup sekian pertemuan hari ini. Semoga bermanfaat untuk kalian semua. Ibu akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.